Apa jadinya jika pengorbanan tulus seorang ibu dibalas dengan pengkhianatan kejam demi harta? Setelah suaminya meninggal, Bu Laras diusir oleh anak-anaknya sendiri ke sebidang tanah gersang yang dianggap sampah. Namun, mereka tidak tahu bahwa di tanah itulah tersimpan rahasia besar yang akan membalikkan nasib mereka selamanya. Simak kisah penuh karma ini sampai habis. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Pagar besi tua itu berdecit nyaring seolah mengeluh karena usianya yang sudah sangat tua. Bu Laras berhenti seketika saat mendengar suara itu. Suara yang sama yang sudah ribuan kali dia dengar saat masuk ke rumah tempat dia membesarkan anak-anaknya. Rumah di mana punggungnya hampir patah karena bekerja keras tempat dia mengubur mimpi-mimpinya satu persatu demi membangun masa depan orang lain. Tapi kali ini suara decitan itu terdengar berbeda. Terdengar seperti sebuah perpisahan. Guntur anak tertuanya menggiringnya masuk ke teras tanpa berani menatap matanya. Tari anak perempuannya duduk di dekat meja kayu jati meja yang dulu dibuat oleh almarhum Pak Dharma. Dengan tangannya sendiri saat mereka masih percaya pada masa depan yang cerah. Sementara Rama si bungsu bersandar di dinding dengan tangan terlipat di dada memasang wajah angkuh yang selalu dia tunjukkan saat ingin terlihat penting. Tidak ada yang menawarinya teh hangat. Tidak ada yang bertanya bagaimana tidurnya semalam. Tidak ada yang bersikap seolah-olah dia adalah ibu mereka. Di atas meja tepat di sebelah tasbih tua yang sudah pudar, warnanya tasbih yang selalu Laras genggam saat berdoa di sepertiga malam ketika anak-anaknya sakit, tergeletak sebuah amplop kusam kekuningan dan sebuah kunci yang sudah berkarat. Laras menatap benda-benda itu belum mengerti sepenuhnya, meskipun hatinya sudah merasakan firasat buruk yang akan datang. "Duduklah, Bu," kata Guntur singkat. Suaranya tidak terdengar sayang, hanya terdengar terburu-buru. Laras duduk perlahan. Lututnya berbunyi kerak saat ditekuk dan dia harus menahan rasa nyeri agar tidak mengaduh. 65 tahun memanggul karung beras mencuci baju di sungai, berlutut di tanah untuk mencabut rumput liar dan menanam padi. 65 tahun lutut itu tidak pernah istirahat. Ini bagian untuk ibu, kata Guntur sambil mendorong amplop itu ke arahnya. Laras mengambilnya dengan jari-jari yang gemetar. Dia membukanya pelan seolah di dalamnya ada ular yang siap menggigit. Kertas-kertas itu berisi dokumen resmi dengan stempel kelurahan kata-kata hukum yang sulit dia pahami tapi intinya membuat darahnya membeku. Tanah tegalan tandus tanpa bangunan layak huni, status penggunaan lahan tidak ditentukan. Apa ini, tanya Laras lirih meskipun dia sudah tahu jawabannya. Itu tanah tegalan di pinggir desa, jawab Tari tanpa mengangkat wajahnya. Di sana, di jalan menuju bukit, hanya itu saja. Hanya itu saja. Seolah dua kata itu bisa meringkas 40 tahun pengabdian hidupnya. Hanya itu saja seolah dirinya tidak berharga lagi. Dan rumah ini, tanya Laras. Suaranya terdengar kecil seperti anak kecil yang meminta izin. Dan sawah serta tabungan bapakmu. Guntur berdehem kebiasaan yang dia lakukan saat akan mengucapkan sesuatu yang sudah dia latih di kepalanya. Semua itu tetap bersama kami, Bu. Ini demi kebaikan keluarga. Demi kebaikan keluarga. Keluarga yang dia beri makan bahkan saat tidak ada nasi di piringnya sendiri. Keluarga yang dia rawat saat demam tinggi membuat mereka tidak bisa bangun. Keluarga yang membuatnya berhenti menjadi seorang wanita dan berubah menjadi sepasang tangan kasar yang terus bekerja. Tapi ibu ikut membangun semua ini, kata Laras, dan suaranya mulai retak. Bapakmu dan ibu yang bekerja keras. Bapak sudah tidak ada, potong Rama dengan kasar. Suaranya tajam tanpa belas kasihan. Dan ibu sudah tua. Di sini ibu hanya menyusahkan kami saja. Kesunyian yang terjadi setelah kalimat itu lebih menyakitkan daripada teriakan.
Laras merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya, sesuatu yang tidak bisa disambung lagi dengan lem apapun. Bukan karena tanah itu, bukan karena rumah, bukan karena sawah atau uang tabungan, tapi karena dia telah dihapus dari sejarah hidupnya sendiri dengan kemudahan yang sama seperti menghapus tulisan kapur di papan tulis. Tari berdiri dari kursi dan meletakkan tangannya di bahu ibunya. Tangan itu terasa dingin sentuhan palsu yang sudah terlatih. Ini yang terbaik, Bu. Ibu akan lihat di sana ibu akan lebih tenang tanpa keributan di rumah ini. Laras mengangkat wajahnya dan menatap putrinya itu. Dia mencari sisa-sisa gadis kecil yang dulu dia timang gadis yang menangis saat mimpi buruk yang selalu minta dinyanyikan tembang Jawa sebelum tidur. Tapi di mata Tari hanya ada ketidaksabaran. Ketidaksabaran untuk segera menyingkirkannya dari sana. Guntur menyodorkan kunci berkarat itu. Ini kunci gubuk yang ada di tanah itu. Bukan tempat mewah, tapi ibu bisa membereskannya sedikit supaya bisa ditinggali. Laras mengambil kunci itu. Rasanya jauh lebih berat dari sekadar potongan besi tua. Rasanya seperti berat seluruh hidupnya yang diringkas menjadi benda dingin dan berkarat. Dia berdiri tanpa mengatakan apa-apa lagi. Percuma memohon. Percuma mengingatkan mereka pada malam-malam tanpa tidur saat Guntur terkena radang paru-paru. Percuma menceritakan berapa kali dia tidak makan supaya mereka bisa mendapat porsi ganda. Percuma mengatakan bahwa Pak Dharma suaminya baru meninggal 10 bulan lalu dan dia masih menanggung duka itu di dadanya seperti batu besar. Dia berjalan ke kamar tempat dia tidur seumur hidupnya. Dia mengambil selendang batik birunya, selendang yang dihadiahkan Pak Dharma saat Guntur lahir. Dia memasukkan barang-barangnya ke dalam koper kardus tua. Hanya sedikit yang dia miliki. 2 pasang kebaya lusuh, pakaian dalam yang sudah ditambal, sebuah sisir foto pernikahannya yang hitam putih dan tasbih peninggalan ibunya. Saat dia keluar, anak-anaknya masih di teras. Tidak ada yang bergerak untuk membantunya mengangkat koper. Tidak ada yang bertanya apakah dia butuh bekal. Tidak ada yang menangis. Laras melewati pagar besi itu untuk terakhir kalinya. Decitannya terdengar sama, tapi kini dia adalah orang yang berbeda. Dia adalah wanita yang baru saja dibuang, seperti orang membuang sampah ke kali. Jalan menuju Tanah Tegalan itu cukup jauh. Matahari pagi baru saja mulai memecah kegelapan dan langit berwarna abu-abu sendu seolah ragu antara ingin menangis atau menahannya. Angin menerbangkan debu halus yang menusuk mata. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok dan suara pengajian dari toa masjid menandakan aktivitas pagi dimulai. Laras berjalan pelan menyeret kopernya karena dia sudah tidak punya tenaga untuk menjinjingnya. Lututnya berdenyut nyeri setiap kali melangkah. Batuk kering yang sering muncul di pagi buta mulai mengganggunya, tapi dia terus berjalan. Tanah itu baru terlihat setelah 1 jam berjalan kaki. Tempat itu persis seperti yang mereka gambarkan. Sebuah kotak tanah gersang yang menyedihkan dikelilingi semak belukar berduri. Pagarnya sudah roboh di beberapa sisi. Di antara rumput liar terlihat pecahan botol, ban bekas, dan kawat berkarat yang melilit seperti ular mati. Gubuk itu berdiri di tengah-tengah miring dan hampir rubuh seolah malu untuk tetap berdiri tegak. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong-bolong atap sengnya penuh lubang tempat langit mengintip masuk. Tidak ada pintu, hanya lubang gelap yang berbau lembab dan apek. Laras berdiri mematung di depan reruntuhan itu. Dia menjatuhkan kopernya di tanah yang berdebu. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah anak-anaknya, dia menangis. Dia menangis tanpa suara. Seperti cara dia belajar menangis selama 40 tahun, menelan rasa sakit. Dia menangis untuk Pak Dharma yang meninggalkannya sendirian di dunia, di mana anak-anaknya sendiri menganggapnya beban. Dia menangis untuk tahun-tahun yang habis sia-sia membesarkan anak-anak yang tidak tahu terima kasih.
Dia menangis karena penghinaan ini terasa lebih berat daripada koper apapun. Ketika air matanya sudah kering, dia menyeka wajahnya dengan ujung selendang. Dia duduk di atas batu besar di dekat sebuah sumur tua yang sudah ditutup beton. Matahari sudah tinggi dan panas mulai menyengat kulit keriputnya. Di kejauhan terlihat atap-atap rumah desa, menara masjid, dan pasar, di mana orang-orang pasti sudah mulai membicarakannya. Bularas janda Pak Dharma yang diusir anak-anaknya sendiri. Kasihan sekali nasibnya. Itu akibat terlalu memanjakan anak. Laras mengepalkan tangannya yang kurus. Dia tidak akan menjadi wanita tua yang mati karena kesedihan di tanah terlantar ini. Dia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Dia bangkit berdiri menepuk debu dari kebayanya dan melangkah masuk ke dalam gubuk reot itu. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Gubuk itu baunya seperti gudang tua yang sudah lama dilupakan. Laras masuk perlahan membiarkan matanya beradaptasi dengan kegelapan. Lantainya adalah tanah yang dipadatkan tidak rata dan penuh lubang kecil. Tempat di mana kalajengking atau kelabang mungkin bersarang. Di salah satu sudut ada tungku sederhana yang disusun dari batu kali masih menyisakan abu dingin. Entah dari tahun berapa. Dinding anyaman bambunya sudah rapuh retak di sana-sini, membiarkan cahaya matahari masuk seperti jari-jari hantu. Tidak ada perabot sama sekali. Tidak ada meja, tidak ada kursi, bahkan tikar pun tidak ada. Hanya 4 dinding lelah dan atap seng berkarat yang jika angin bertiup kencang, berbunyi gemerincing seolah mau terbang. Laras meletakkan kopernya di sudut yang paling kering. Dia melepas selendang batiknya dan menggantungnya di paku berkarat yang menonjol di tiang bambu. Dia menarik napas panjang. Udara panas dan debu memenuhi paru-parunya, membuat batuknya kambuh lagi. Dia menepuk dadanya pelan menunggu napasnya lega. Ya sudahlah, bisiknya pada diri sendiri. Disinilah aku akan hidup sekarang. Dia mulai menyapu. Karena tidak punya sapu lidi, dia mematahkan beberapa ranting pohon kering dari luar dan mengikatnya menjadi satu. Dia menyapu tanah itu, membersihkan sarang laba-laba di pojok atas, membuang abu lama dari tungku. Dia menyapu dengan tenaga yang tersisa seolah dengan setiap ayunan sapu itu, dia juga bisa membuang rasa sakit hati yang menyangkut di tenggorokannya. Ketika dia selesai, matahari sudah tepat di atas kepala. Panas di dalam gubuk itu sungguh menyiksa. Atap seng mengubah ruangan sempit itu menjadi panggangan roti. Laras tidak tahan, jadi dia keluar mencari tempat teduh di bawah pohon beringin kecil dan duduk di batu besar yang sama seperti tadi. Dari situ dia bisa melihat sumur tua itu. Sumur itu ditutup dengan cor-coran semen yang tebal dan retak-retak. Laras bertanya-tanya kenapa sumur itu ditutup mati. Kenapa Pak Dharma, suaminya, tidak pernah bercerita soal tanah ini secara detail? Kenapa rasanya ada sesuatu yang janggal, Bu? Laras. Sebuah suara membuyarkan lamunannya. Itu, Bu, Siti tetangga desa yang Laras kenal sekilas. Wanita itu berjalan menyusuri jalan setapak sambil menjepit sesuatu di bawah ketiaknya. Ya ampun Bu Siti, kata Laras sambil buru-buru membersihkan tangannya ke kebaya. Malu saya, Ibu, lihat begini. Tidak usah malu, Bu, jawab Bu Siti sambil mendekat. Yang harusnya malu itu orang lain, bukan Ibu. Bu Siti usianya sekitar 50-an, wajahnya ramah khas orang desa yang tulus. Dia bukan tipe orang yang suka basa-basi. Ini saya bawakan beberapa lembar seng bekas. Sisa waktu bapaknya anak-anak benerin dapur kemarin. Tidak banyak, tapi lumayan buat nambal yang bolong-bolong itu. Laras merasakan matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Saya tidak punya uang untuk membayarnya, Bu Siti. Siapa yang minta bayaran, kata Bu Siti sambil menyandarkan lembaran seng itu ke dinding gubuk. Di kampung ini kita saling bantu. Lagi pula apa yang dilakukan anak-anak Ibu itu tidak benar. Satu kampung sudah tahu dan semuanya marah. Laras menunduk.
rasa malu membakar wajahnya lebih panas dari matahari siang. Jangan dipikirin, Bu. Ibu tidak salah punya anak yang lupa daratan. Gusti Allah tidak tidur. Ya sudah, saya pamit dulu, nanti saya tengok lagi. Bu Siti pergi meninggalkan janji untuk kembali. Laras menatap lembaran seng bekas itu seolah menatap emas batangan. Seng itu memang sudah karatan dan penyok, tapi itu sangat berguna. Sisa sore itu dihabiskan Laras untuk memperbaiki atap. Dia tidak punya palu ataupun paku. Dia hanya menggunakan batu kali yang besar untuk meluruskan ujung seng dan menyelipkannya di antara kerangka atap yang renggang. Punggungnya menjerit kesakitan. Lutut tuanya protes setiap kali dia memanjat bangku kayu reot yang dia temukan di belakang gubuk. Tapi dia terus bekerja sampai matahari mulai terbenam. Ketika gelap turun, dia menyalakan api kecil di tungku menggunakan ranting kering. Dia tidak punya apa-apa untuk dimasak. Hanya sebotol air putih yang dia bawa dari rumah. Dia duduk di depan api, membiarkan kehangatannya merayap ke jari-jarinya yang kaku. Di saat itulah saat dia merasa benar-benar sendirian di dunia ini, terdengar langkah kaki terburu-buru. Nenek, itu suara Cahaya. Cucu kesayangannya itu muncul di pintu gubuk membawa bungkusan plastik, matanya berbinar di tengah kegelapan. Cahaya baru 16 tahun. Badannya kurus tinggi, tapi hatinya lebih besar dari siapapun di keluarga itu. Ya Gusti Nduk, bisik Laras sambil bangkit susah payah. Kenapa kamu kesini malam-malam? Aku mau lihat, nenek kata Cahaya sambil masuk. Aku bawakan nasi dan tempe orek. Masih hangat, Nek. Laras memeluk cucunya erat-erat. Aroma sabun mandi dan aroma masa muda dari tubuh Cahaya membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Cahaya adalah satu-satunya hal baik yang dihasilkan dari keluarga yang rusak itu. Mereka tidak lihat kamu keluar. Aku lewat pintu belakang. Ibu lagi sibuk pamer baju baru di arisan. Bapak lagi ngopi di pos ronda. Tidak ada yang sadar, mereka duduk berdua di depan tungku. Laras membuka bungkusan nasi itu. Mereka makan dalam diam berbagi suapan sederhana yang rasanya lebih nikmat daripada jamuan makan raja. Nek, tanya Cahaya pelan. Kenapa mereka tegak begini? Laras tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan pada seorang gadis remaja bahwa uang bisa mengubah darah daging menjadi orang asing. Kadang orang tersesat enduk, mereka lupa apa yang penting. Tapi nenek kan ibu mereka. Iya, jawab Laras lirih. Tapi sepertinya itu sudah tidak ada artinya buat mereka. Cahaya memeluk lengan neneknya seolah ingin melindunginya dari jahatnya dunia. Buat aku nenek segalanya. Nenek tidak sendirian di sini. Kata-kata itu menggantung di udara seperti janji suci. Setelah Cahaya pulang, Laras berbaring di tanah beralaskan selendang batiknya. Dia tidak punya kasur, tidak punya selimut, hanya sisa kehangatan dari tungku yang mulai padam. Dia memejamkan mata, tapi tidur tak kunjung datang. Ingatannya melayang ke masa lalu, masa-masa awal pernikahannya dengan Pak Dharma. Dulu mereka miskin, tapi bahagia. Mereka membeli tanah sawah pertama mereka dengan uang pinjaman yang dicicil bertahun-tahun. Mereka membangun rumah joglo itu, bata demi bata, dengan keringat sendiri. Laras ingat kelahiran anak-anaknya. Guntur lahir saat hujan deras. Tari lahir di hari Minggu yang cerah. Rama lahir saat panen raya. Ketiganya disambut dengan doa dan harapan agar jadi orang soleh. Di mana salahnya kapan mereka berubah menjadi serigala yang lapar harta Laras, berbalik mencoba mencari posisi nyaman di tanah yang keras. Punggungnya sakit tapi hatinya lebih sakit. Tiba-tiba dia teringat Pak Dharma di hari-hari terakhirnya. Suaminya sakit parah, nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi ada satu malam, sekitar sebulan sebelum meninggal, Pak Dharma memaksakan diri bangun. Mau kemana, Pak? Tanya Laras waktu itu. Mau ngecek sesuatu sebentar, jawab suaminya dengan napas berat. Cuman sebentar. Laras tidak curiga waktu itu. Pak Dharma memang orang yang pendiam dan punya banyak rahasia kecil. Tapi sekarang terbaring di gubuk reot ini,
Laras bertanya-tanya. Apa yang dicek suaminya malam itu? Laras memejamkan mata kuat-kuat, memaksa dirinya percaya bahwa dia masih bisa bertahan. Bahwa harga diri tidak bisa diwariskan, tapi harus diperjuangkan. Dan dengan pikiran itu, dia akhirnya tertidur. Keesokan harinya, pasar desa ramai seperti biasa. Bau ikan asin terasi dan sayuran segar bercampur di udara. Ibu-ibu berebut memilih bayam terbaik, menawar harga cabai, dan tentu saja bertukar gosip hangat. Sudah dengar soal Bu Laras, tanya Bu Yati, si penjual sayur, sambil menimbang wortel. Ya ampun, tegak bener ya, anak-anaknya, sahut pembeli lain dengan nada berbisik tapi keras. Masa ibunya sendiri dibuang ke tegalan mati begitu? Saya lihat sendiri kemarin timpal ibu lainnya. Bu Laras jalan kaki nyeret koper bungkuk-bungkuk, kasihan banget. Itu si Guntur sama Tari memang dari dulu sombong, kayak orang kota yang lupa tanah. Kualat nanti mereka kata Bu Yati sambil menggeleng-gelengkan kepala. Laras itu orang baik, suaminya juga dulu dermawan. Kok bisa anaknya jadi begitu? Berita itu menyebar cepat. Dari tukang sayur ke tukang daging sampai ke warung kopi tempat bapak-bapak nongkrong. Semua orang membicarakan ketidakadilan itu. Sementara itu, di rumah joglo besar bekas Bu Laras Guntur sedang menikmati kopi pagi di teras. Tari menyapu halaman dengan gaya seolah dia nyonya besar yang baru. Rama sibuk menghitung uang di meja ruang tamu, uang tabungan bapaknya yang mereka ambil paksa. Kira-kira dia kelaparan tidak ya di sana, tanya Tari tanpa menghentikan sapunya. Bukan urusan kita, jawab Rama ketus. Dia yang memilih pergi. Dia tidak memilih pergi, kata Guntur membela diri sendiri. Kita cuma kasih jatah warisan dia. Itu adil kok. Iya, ini demi mengamankan aset keluarga, tambah Tari. Mereka bertiga mengulang-ulang alasan itu sampai mereka sendiri percaya. Siang itu Guntur pergi ke pasar mau beli daging sapi. Dia berjalan dengan dagu diangkat tinggi, memakai kemeja batik baru, yang dibeli pakai uang bapaknya. Tapi dia merasakan sesuatu yang aneh. Bu Yati beli daging sekilo, kata Guntur sambil tersenyum kaku. Habis jawab, Bu Yati pendek tanpa menatap wajahnya. Padahal daging masih tergantung banyak di depannya. Guntur tertegun. Dia pindah ke lapak lain, tapi penjualnya pura-pura sibuk melayani orang lain dan mengabaikannya. Dia sadar orang-orang sedang menghukumnya dengan cara mereka sendiri. Tari juga merasakannya saat ke toko kain. Pemilik toko melayaninya dengan dingin, tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Hanya transaksi kaku seolah melayani orang asing yang tidak disukai. Kenapa sih orang-orang kampung ini, keluh Tari pada Rama malam harinya? Mereka cuma iri, jawab Rama enteng. Karena sekarang kita kaya dan mereka tidak. Tapi bukan iri yang dirasakan warga. Itu adalah rasa muak. Ustadz Hasan, pemuka agama di desa itu, mendengar semua cerita ini dari jamaahnya setelah sholat zuhur. Banyak yang mengadu merasa tidak tega tapi tidak berani bertindak. Saya harus ke sana, gumam Ustadz Hasan. Tidak bisa dibiarkan orang tua dizalimi begitu. Keesokan paginya, Ustadz Hasan berjalan kaki menuju Tanah Tegalan. Dia menemukan Laras sedang mencuci baju di ember plastik menggunakan air keruh yang dia ambil dari mata air jauh. Assalamualaikum Bu Laras. Laras terlonjak kaget. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah, maaf tempatnya begini. Tidak apa-apa Bu, kata Ustadz Hasan lembut. Saya kesini cuma mau nengok, memastikan ibu sehat. Laras mempersilakan Ustadz duduk di batu besar di bawah pohon. Bagaimana perasaan ibu, tanya Ustadz Hasan menatap mata tua yang lelah itu. Laras menghela napas panjang. Capek Pak Ustadz, capek hati, capek badan. Saya bertanya-tanya kenapa Gusti Allah membiarkan ini terjadi, Ustadz Hasan mengangguk. Allah tidak menzalimi hambanya Bu, tapi Allah memberi manusia pilihan. Dan anak-anak ibu sayangnya memilih jalan yang salah. Tapi percayalah Bu, doa orang teraniaya itu tidak ada hijabnya. Langsung tembus ke langit. Mereka berbincang cukup lama.
Kehadiran Ustadz Hasan memberi sedikit ketenangan di hati Laras. Sebelum pulang, Ustadz berjanji akan membantu apa yang bisa dibantu. Beberapa hari kemudian, musim kemarau yang panjang mulai menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Langit yang biasanya biru pucat kini berubah menjadi abu-abu tebal. Udara terasa berat dan lembab. Bau tanah basah mulai tercium pertanda hujan akan segera turun. Cahaya datang lagi sore itu. Dia tampak cemas. Nek, mau hujan deras sepertinya. Anginnya kencang sekali. Pulanglah, Nduk, kata Laras khawatir. Nanti kamu dicari bapakmu. Biarin jawab, Cahaya keras kepala. Bapak melarang aku ke sini, tapi aku tidak peduli. Aku mau menemani nenek sebentar. Aku mau lihat-lihat tanah ini, bolehkan Laras tersenyum tipis melihat semangat cucunya. Silakan, Enduk. Tapi hati-hati banyak duri. Cahaya berjalan-jalan di sekitar area gersang itu, menendang-nendang kerikil, mengamati semak-semak mencari sesuatu yang menarik di tanah yang tandus itu. Anak muda memang selalu punya rasa ingin tahu. Tiba-tiba langit terbelah oleh kilat diikuti guntur yang menggelegar. Hujan turun begitu saja, bukan rintik-rintik, tapi langsung deras seperti ditumpahkan dari ember raksasa. Nenek teriak Cahaya. Dia berlari berlindung di bawah pohon, beringin dekat sumur karena gubuk terlalu jauh. Laras berteriak, menyuruhnya masuk, tapi suaranya kalah oleh deru hujan yang menghantam atap seng. Hujan itu berlangsung singkat tapi brutal. Tanah yang kering kerontang tiba-tiba dihajar air berubah menjadi lumpur dalam hitungan menit. Ketika hujan reda sama mendadaknya, seperti saat mulai Cahaya masih berjongkok di dekat sumur beton. Tapi dia tidak berdiri. Dia malah menatap ke bawah ke arah akar pohon beringin. Nek, sini. Nek, cepat, teriak Cahaya, suaranya terdengar panik bercampur kaget. Laras keluar gubuk tertatih-tatih menembus becek. Ada apa, Nduk? Awas, ada ular bukan ular, Nek. Lihat ini, Cahaya menunjuk ke sebuah batu kali besar yang tertanam di dekat pondasi sumur. Hujan deras tadi telah menggerus tanah di sekitarnya, membuat batu itu goyah dan tergeser sedikit. Di balik batu yang tergeser itu ada sebuah lubang gelap yang tidak wajar. Cahaya, jangan masukkan tanganmu, teriak Laras. Tapi tangan Cahaya sudah merogoh ke dalam. Ini bukan lubang hewan, Nek. Ini buatan manusia. Ada sesuatu di dalamnya. Cahaya menarik tangannya keluar. Dia memegang sebuah bungkusan yang dililit rapi dengan plastik tebal dan kain terpal, seolah-olah sengaja disiapkan agar tahan air dan tahan waktu. Jantung Laras berdegup kencang seakan mau copot. Dia mengenali simpul tali pada bungkusan itu. Itu simpul khas yang sering dibuat suaminya. Bukan, Nek, kata Cahaya dengan tangan gemetar menyerahkan bungkusan itu. Laras membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah buku catatan kulit yang sudah usang dan sebuah amplop tebal yang disegel lilin. Di atas amplop itu ada tulisan tangan yang sangat Laras kenal. Tulisan tegak bersambung milik Pak Dharma untuk istriku tercinta Laras. Laras memecahkan segel lilin itu. Di dalamnya ada secarik surat yang ditulis di atas kertas tebal jenis kertas yang biasa dipakai Pak Dharma untuk urusan penting. Tulisan tangannya terlihat agak gemetar seolah ditulis saat tenaganya sudah mulai habis karena sakit. Laras, belahan jiwaku. Jika kamu membaca surat ini berarti aku sudah tidak ada. Dan anak-anak kita telah melakukan hal yang persis seperti yang aku takutkan. Aku kenal watak Guntur Tari dan Rama. Aku sayang mereka karena mereka darah dagingku, tapi aku tahu siapa mereka sebenarnya. Aku tahu bahwa keserakahan di hati mereka lebih berat timbangannya daripada kasih sayang. Karena itulah aku meninggalkan warisan ini di sini. Di tempat di mana tidak ada orang yang gila harta akan sudi meliriknya. Tanah yang mereka kira tidak berharga ini sebenarnya adalah harta yang paling bernilai. Tapi aku tidak bisa menuliskan semuanya di surat ini, terlalu berbahaya. Kamu harus mencari apa yang aku sembunyikan di dalam sumur. Hancurkan tutupnya jika perlu. Di sana ada kebenaran.
aku mencintaimu setiap hari dalam hidupku. Maafkan aku tidak cerita dari dulu, tapi aku harus melindungimu dan melindungi apa yang kita bangun bersama. Milikmu selamanya, Dharma. Laras selesai membaca dengan air mata bercucuran membasahi pipinya. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan membuatnya sesak. Cahaya memeluk neneknya tanpa bicara membiarkan wanita tua itu menumpahkan rasa sakit sekaligus rasa harunya. Apa maksud kakek Nek, tanya Cahaya pelan setelah tangis Laras mereda. Nenek tidak tahu, jawab Laras sambil menyeka wajahnya dengan ujung lengan kebaya. Tapi dia bilang ada sesuatu di dalam sumur. Mereka berdua menatap cor-coran semen tebal yang menutup mulut sumur tua itu. Beton itu tebal berat dan kokoh. Ada retakan tapi masih sangat kuat. Tidak mungkin mereka berdua bisa menggesernya. Laras kemudian membuka buku catatan kulit usang itu. Di dalamnya ada catatan-catatan rapi berisi tanggal, angka, nominal uang yang sangat besar. Dan nama-nama orang. Laras mengenali beberapa nama itu. Pak Ruslan, mantan kepala desa zaman dulu. Pak Cipto, tuan tanah di sebelah utara. Bu Painem janda yang suaminya meninggalkan banyak hutang. Di samping setiap nama ada tulisan lunas. Dan di halaman terakhir, dengan tulisan yang ditebalkan tertulis kalimat yang membuat jantung Laras berhenti berdetak sejenak. Hutang Koperasi Desa Lunas, 23 Maret 1998. Apa ini, Nek? Laras membalik halaman-halaman itu mencoba mencerna apa yang dia lihat. Ada kwitansi salinan dokumen perjanjian tanda tangan basah, semuanya berhubungan dengan tanah desa, dengan irigasi, dan dengan pinjaman besar yang Laras sendiri tidak pernah tahu keberadaannya. Dia merasa pusing seolah tanah di bawah kakinya bergoyang. Kakekmu, kata Laras pelan, suaranya bergetar. Kakekmu melunasi hutang desa. Hutang desa. Kenapa kakek melakukan itu? Nenek tidak tahu nduk. Tapi kalau bukti-bukti ini disembunyikan di sini, berarti ini sangat penting. Mereka duduk terdiam di bawah pohon beringin, sementara matahari mulai mengintip malu-malu dari balik awan sisa hujan. Lumpur di sekitar mereka mulai mengering. Laras membaca ulang surat itu berkali-kali seolah berharap kata-katanya akan berubah. Di tempat di mana tidak ada orang yang gila harta akan sudi meliriknya. Pak Dharma mengenalnya dengan sangat baik. Dia tahu anak-anaknya tidak akan pernah tertarik pada tanah Tegalan Gersang. Dia tahu mereka akan membuangnya seperti sampah, dan justru karena itulah dia memilih tempat ini untuk menyembunyikan rahasianya. Kita harus buka sumur itu, kata Laras tiba-tiba. Ada tekad baru dalam suaranya, tekad yang sudah berminggu-minggu hilang. Bagaimana caranya, Nek? Beton itu berat sekali. Nenek akan minta bantuan. Kepada siapa? Laras berpikir sejenak. Dia teringat Ustadz Hasan. Dia teringat Bu Siti. Dia teringat Pak Lurah Abdi, kepala desa yang sekarang orang yang jujur dan memegang amanah. Kepada orang-orang yang masih percaya pada keadilan, jawab Laras mantap. Dia menyimpan surat dan buku catatan itu ke dalam balik kebayanya, mendekapnya erat di dada seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Karena mungkin saja memang iya. Cahaya harus pulang sebelum gelap supaya tidak dicurigai orang tuanya. Tapi dia berjanji akan kembali besok pagi. Laras tinggal sendirian lagi menatap sumur yang tertutup itu. Sekarang dia melihatnya dengan cara berbeda. Itu bukan lagi sumur tua yang mati. Itu adalah brankas rahasia. Itu adalah wasiat terakhir Pak Dharma. Mungkin itu adalah jalan keselamatannya. Dia teringat malam-malam terakhir suaminya saat Pak Dharma sering keluar diam-diam dengan susah payah. Laras pikir itu hanya keanehan orang sakit. Ternyata tidak. Pak Dharma sedang mempersiapkan sesuatu. Dia sedang melindungi Laras dari masa depan yang gelap. Apa yang kamu tinggalkan di situ, Pak? Tanya Laras pada angin malam. Apa yang tidak sempat kamu katakan padaku? Angin tidak menjawab, hanya menggoyangkan daun-daun jati dan menerbangkan debu. Tapi Laras merasakan sesuatu yang
belum pernah dia rasakan sejak diusir ke tempat terkutuk ini. Harapan. Kecil rapuh, tapi ada. Malam itu dia tidur sambil memeluk selendang yang membungkus surat suaminya. Dia memejamkan mata dan berbicara pada Pak Dharma dalam hati seperti kebiasaannya dulu, sebelum tidur. Aku tidak tahu apa rencanamu, Pak, tapi aku akan cari tahu. Dan kalau apa yang kamu tinggalkan di sana bisa mengubah keadaan, aku bersumpah, aku tidak akan menyia-nyiakan usahamu. Aku bersumpah demi 40 tahun kita bersama, aku akan buka sumur itu. Dan dengan janji itu di bibirnya Laras akhirnya tertidur lelap. Keesokan harinya Laras berjalan ke desa saat matahari baru saja terbit. Dia membawa surat dan buku catatan itu disembunyikan rapat di balik selendangnya. Lututnya sakit tapi dia tidak peduli. Dia punya misi. Tujuan pertamanya adalah mencari Ustadz Hasan. Dia menemukannya di serambi masjid sedang merapikan mukena inventaris masjid. Pak Ustadz, saya perlu bicara. Ini penting. Ustadz Hasan melihat ada yang berbeda dari wanita tua itu. Dia bukan lagi wanita kalah yang dia temui kemarin lusa. Ada api di matanya. Silakan Bu Laras. Ada apa? Laras menunjukkan surat itu. Ustadz Hasan memakai kacamatanya dan membacanya perlahan. Ketika selesai, dia terdiam cukup lama, lalu menatap Laras dengan pandangan serius. Dan Pak Dharma bilang ada sesuatu di dalam sumur. Betul Pak Ustadz, tapi saya tidak bisa buka tutup betonnya sendirian. Saya butuh bantuan. Ibu sudah terpikir mau minta tolong siapa. Itulah kenapa saya ke sini. Saya mau minta tolong Pak Ustadz jadi saksi. Dan saya mau kita panggil Pak Lurah Abdi. Saya tidak mau nanti ada yang menuduh saya mengarang cerita atau menaruh barang palsu di sana. Ustadz Hasan mengangguk setuju. Dia paham betul situasinya. Jika benar Pak Dharma meninggalkan sesuatu yang penting, mereka butuh saksi yang kuat dan terpercaya secara hukum dan agama. Saya akan panggil Pak Lurah, kata Ustadz Hasan. Dia orang baik, dia pasti mau bantu. 1 jam kemudian, 3 orang itu berjalan beriringan menuju tanah Tegalan. Pak Lurah Abdi adalah pria paruh baya yang tegap berkumis tebal dan dikenal tegas, tapi merakyat. Dia membawa linggis besi dan palu godam besar yang dia pinjam dari tukang bangunan desa. Bu Laras, kata Pak Lurah sambil berjalan. Kalau apa yang ditulis almarhum Pak Dharma ini benar, ini bisa mengubah sejarah desa kita. Bapak tahu soal apa yang dimaksud suami saya. Soal hutang desa tahun 98 itu, Pak Lurah menggaruk kepalanya yang tertutup peci hitam. Waktu itu saya masih muda Bu, baru lulus sekolah. Tapi bapak saya lurah yang lama pernah cerita. Dulu desa ini hampir bangkrut total gara-gara krisis moneter dan gagal panen. Ada rentenir kota yang mau menyita tanah kas desa. Kita hampir kehilangan semuanya. Terus tiba-tiba suatu hari rentenir itu datang dan bilang, hutangnya sudah lunas. Lunas nas. Tidak ada yang tahu siapa yang bayar. Kami pikir ada malaikat yang turun tangan. Apa mungkin itu Pak Dharma, tanya Ustadz Hasan. Sepertinya begitu, jawab Laras sambil mendekap buku catatan di dadanya. Ketika mereka sampai di tanah Tegalan Cahaya, sudah ada di sana. Anak itu nekat bolos sekolah demi melihat ini. Aku tidak mau ketinggalan Nek. Kelima orang itu, Laras, Cahaya, Ustadz Hasan, dan Pak Lurah berkumpul mengelilingi sumur tua yang tertutup itu. Beton penutupnya terlihat semakin kokoh dari jarak dekat. Baiklah, kata Pak Lurah sambil meludah sedikit ke telapak tangannya agar tidak licin. Bismillah, mari kita lihat apa isinya. Dia menyelipkan ujung linggis ke celah retakan beton dan mulai mengungkit. Ustadz Hasan membantu menarik dari sisi seberang. Semen itu berbunyi kerak mengerang, tapi belum mau menyerah. 20 menit berlalu dengan usaha keras. Keringat bercucuran di wajah Pak Lurah dan Ustadz Hasan. Laras dan Cahaya menahan napas berdoa dalam hati. Sedikit lagi geram Pak Lurah. 1, 2, 3. Dengan suara berdebum yang berat, lempengan beton itu bergeser. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup.
Mereka berdua terus mendorongnya inci demi inci sampai mulut sumur itu terbuka sepenuhnya menganga, seperti mulut yang baru saja dibebaskan dari bungkam. Mereka semua menjenguk ke dalam, tidak ada air. Sumur itu kering dan tidak terlalu dalam. Sekitar 2 meter dari bibir sumur terlihat ada lantai semen buatan. Dan di atas lantai itu terbungkus plastik tebal berlapis-lapis. Dan terpal biru ada sebuah benda berbentuk kotak besar. Itu dia bisik Laras. Pak Lurah turun menggunakan tangga bambu yang ada di belakang gubuk. Dia mengangkat bungkusan itu dengan susah payah karena beratnya lumayan, lalu mengoperkannya ke Ustadz Hasan di atas. Mereka meletakkannya di atas tanah kering. Setelah plastik dan terpal dibuka, terlihatlah sebuah peti besi tua. Warnanya hijau militer, sedikit berkarat di sudut-sudutnya, tapi masih sangat kokoh. Ada gembok besar yang menguncinya. Pak Lurah menghantam gembok itu 2 kali dengan palu godam sampai patah. Laras membuka tutup peti itu perlahan. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat keluar. Di dalamnya tersusun rapi puluhan map berwarna kuning dan merah. Dokumen. Banyak sekali dokumen. Ustadz Hasan mengambil map yang paling atas. Itu adalah sebuah akta notaris. Ini surat wasiat, kata Ustadz Hasan matanya membelalak. Wasiat resmi ada cap notaris materai lengkap. Wasiat dari Eusebio Darmawan atau Pak Darma. Tanggal berapa Pak Ustadz, tanya Pak Lurah. Dibuat tanggal 15 Februari tahun lalu. 4 bulan sebelum Pak Darma meninggal. Apa isinya, tanya Laras dengan suara serak. Ustadz Hasan membaca dengan suara lantang agar semua mendengar. Saya menunjuk istri saya Larasati sebagai ahli waris tunggal dan pemegang hak penuh atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak, termasuk rumah tanah sawah tabungan bank dan tanah Tegalan. Kepada anak-anak saya, Guntur Tari dan Rama, hanya diberikan hak sesuai hukum untuk nafkah jika mereka miskin, tapi tidak memiliki hak kepemilikan atas aset apapun selama istri saya masih hidup. Hening. Angin pun seolah berhenti bertiup. Itu artinya kata cahaya memecah kesunyian pembagian warisan yang dilakukan Bapak dan Tante Tari itu tidak sah. Sama sekali tidak sah, tegas Pak Lurah. Wasiat ini tanggalnya baru. Ini membatalkan surat-surat lama atau kesepakatan keluarga sepihak. Ini dokumen hukum yang kuat. Laras menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Pak Darma sudah tahu. Dia tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Pak Lurah mengambil map lain dari dalam peti. Isinya kwitansi pembayaran dengan nominal ratusan juta rupiah tertanggal tahun 1998. Semuanya dibayarkan kepada Tuan Medina, nama rentenir terkenal zaman itu. Lihat ini, kata Pak Lurah sambil menunjukkan sebuah surat resmi dengan kop Garuda emas. Surat keterangan lunas dari pemerintah daerah. Hutang Desa Sanjaya dinyatakan lunas pada tanggal 23 Maret 1998 dibayar tunai oleh Saudara Darmawan. Pembayaran ini membatalkan penyitaan tanah kas desa. Pak Lurah melepaskan pecinya, tanda hormat yang mendalam. Ya Allah, Bu Laras. Pak Darma menyelamatkan desa ini. Dia menyelamatkan kita semua diam-diam sendirian. Kenapa dia tidak pernah bilang, tanya Cahaya. Karena kakekmu orang yang tawadu, orang yang rendah hati, jawab Laras. Disela isak tangisnya. Dia tidak butuh tepuk tangan. Dia melakukan kebaikan karena memang itu yang harus dilakukan. Masih ada satu lagi dokumen penting. Ustadz Hasan membuka sebuah gulungan peta kuno yang tersimpan di tabung plastik. Ini luar biasa, gumam Ustadz Hasan. Bu Laras, tanah Tegalan tempat kita berdiri ini bukan sekadar tanah kering. Lihat peta ini. Pak Lurah ikut melihat dan matanya terbelalak. Astaga, ini titik pusat jalur air tanah purba. Maksudnya, tanya Laras bingung. Di bawah tanah ini, Bu, tepat di bawah sumur ini adalah pertemuan 2 sungai bawah tanah terbesar di wilayah ini.
Jika ini dikelola dengan benar, jika sumur ini dibuka, jalurnya debit airnya bisa mengairi sawah satu kecamatan. Selama ini kita kekeringan karena kita tidak punya akses ke titik ini. Pemerintah bilang ini tanah sengketa, jadi tidak boleh dibor. Dan ternyata lanjut Pak Lurah, sertifikat hak milik tanah ini ada di tangan Ibu asli dan sah. Jadi tanah ini kata Laras plan harganya mahal sekali. Bukan cuma soal uang bu potong Pak Lurah berapi-api. Ini soal kehidupan. Tanpa titik air ini, sawah-sawah desa akan mati pelan-pelan. Ini adalah kunci masa depan desa kita. Laras duduk lemas di atas batu. Informasi ini terlalu banyak, terlalu besar. Bertahun-tahun suaminya diam. Bertahun-tahun suaminya menyimpan beban ini sendirian. Suamiku melindungiku, kata Laras berbicara pada dirinya sendiri. Dia tahu anak-anak akan serakah. Dia tahu mereka akan merampas semuanya. Makanya dia mewariskan tanah yang terlihat seperti sampah ini padaku. Karena dia tahu anak-anak tidak akan mau menyentuhnya. Dan disinilah dia menyimpan segalanya. Suami ibu orang yang sangat bijaksana, kata Ustadz Hasan. Dan apa yang dia lakukan untuk desa harus diketahui semua orang. Cahaya memeluk neneknya erat-erat. Kali ini tangisan mereka bukan tangisan sedih. Itu adalah tangisan lega. Tangisan kemenangan. Rasanya seperti baru saja bisa bernapas setelah tenggelam di lumpur yang dalam. Bularas, kata Pak Lurah sambil merapikan dokumen-dokumen itu. Dengan bukti-bukti ini, ibu adalah pemilik sah segalanya. Rumah, sawah, uang di bank. Anak-anak ibu tidak punya hak sepeser pun. Dan lebih dari itu, jasa Pak Dharma pada desa ini membuat ibu menjadi orang yang paling terhormat di sini. Saya tidak gila hormat, Pak Lurah, jawab Laras. Saya cuma mau keadilan. Ibu akan mendapatkan keduanya, janji Ustadz Hasan. Tapi kita butuh pengacara, seseorang yang bisa memproses ini secara hukum agar tidak bisa dibantah. Saya punya kenalan, kata Pak Lurah. Pak Asep, pengacara LBH di kota. Orangnya lurus galak, kalau sama penipu dan biayanya murah untuk rakyat kecil. Kita akan hubungi dia hari ini juga, mereka memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam peti besi. Pak Lurah membawanya ke rumahnya untuk disimpan di brankas kelurahan agar aman. Ustadz Hasan memotret semua dokumen itu dengan ponselnya sebagai cadangan bukti. Ketika mereka semua pergi Laras, tinggal berdua dengan Cahaya di pinggir sumur yang sudah terbuka. Sekarang bagaimana, Nek? Tanya Cahaya. Laras menatap ke arah desa. Dari tempat itu dia bisa melihat atap masjid pasar dan di kejauhan atap genteng rumah Joglo. Yang dulu adalah miliknya, sekarang kata Laras dan suaranya terdengar berbeda. Lebih berat, lebih yakin, lebih berwibawa. Sekarang kita ambil kembali apa yang menjadi hak kita. Hari Minggu berikutnya, suasana di alun-alun desa terasa lebih padat dari biasanya. Setelah acara kerja bakti rutin selesai, Pak Lurah Abdi naik ke mimbar pendopo balai desa. Sudah menjadi kebiasaan di kampung ini, hal-hal penting selalu diumumkan di sana, di mana semua warga bisa mendengar. Orang-orang berkumpul dengan rasa penasaran. Beberapa bapak-bapak baru saja selesai membersihkan. Selokan sementara, ibu-ibu membawa nampan, berisi teh hangat dan gorengan. Di pinggir kerumunan Bularas berdiri dengan tenang. Dia mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah lama tidak dipakai selendang batik tersampir rapi di bahu. Dan tangannya menggenggam tas kain berisi dokumen penting. Jantungnya berdegup kencang, seolah gendang telinganya bisa mendengar detaknya sendiri. Cahaya berdiri di sampingnya, menggenggam erat tangan neneknya yang keriput. Assalamualaikum, warga sekalian, suara Pak Lurah terdengar lantang dan jelas melalui pengeras suara yang agak sember. Saya mengumpulkan kalian semua karena ada sesuatu yang harus diketahui oleh warga desa. Sesuatu yang sudah tersimpan rapat bertahun-tahun, dan hari ini kebenaran itu akhirnya terungkap. Suara gumam penasaran mulai terdengar. Orang-orang saling menyikut, mencoba menebak arah pembicaraan. Masih ingatkah kalian tahun 1998, tahun krisis moneter saat desa kita hampir bangkrut?
Karena hutang koperasi yang membengkak, beberapa sesepuh desa mengangguk, mereka saling berpandangan mengingat masa-masa sulit itu. Waktu itu kita semua berpikir bahwa lunasnya hutang desa adalah sebuah keajaiban. Kita pikir ada malaikat penolong yang tidak mau disebut namanya. Lanjut, Pak Lurah suaranya mulai bergetar karena emosi. Tapi itu bukan keajaiban, itu adalah perbuatan Pak Dharma. Hening. Sunyi senyap menyelimuti alun-alun. Pak Dharma menjual sebagian tanah warisannya di luar kota meminjam uang sana-sini, dan bekerja 2 kali lipat lebih keras hanya untuk melunasi hutang desa ini. Dia menyelamatkan tanah kas desa. Dia menyelamatkan sawah kita semua. Pak Dharma tanya Pak Soleh, salah satu tetua kampung. Pak Dharma suaminya Bularas benar. Dan ini buktinya. Pak Lurah mengangkat salinan dokumen dan kwitansi lama yang sudah diperbesar oleh Pak Asep, si pengacara. Beberapa warga maju ke depan untuk melihat lebih jelas. Pak Ruslan, mantan pengurus koperasi desa, mengambil salah satu kertas itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Matanya berkaca-kaca. Benar katanya dengan suara serak. Dulu rentenir itu bilang ada dermawan anonim. Pak Dharma meminta agar namanya dirahasiakan. Dia bilang dia tidak mau sombong. Ibu-ibu mulai menangis terharu. Bapak-bapak melepas peci mereka sebagai tanda hormat. Bu Siti, tetangga Laras, langsung memeluk Laras dengan erat. Suami ibu itu orang suci Bularas, orang suci. Dan ada satu hal lagi, lanjut Pak Lurah menaikkan volume suaranya agar mengatasi keriuhan. Pak Dharma meninggalkan surat wasiat yang sah terdaftar di notaris dan berkekuatan hukum tetap. Di dalam wasiat itu, beliau menyerahkan seluruh hartanya kepada istrinya Bularas. Semuanya, rumah joglo, sawah tabungan, dan tanah Tegalan itu. Anak-anaknya Guntur, Tari, dan Rama tidak mendapatkan hak kepemilikan sepeser pun, selain apa yang diwajibkan hukum untuk nafkah dasar. Keriuhan meledak. Warga desa heboh. Mereka saling berbisik, berteriak, dan menggelengkan kepala. Itu artinya seru. Seseorang dari belakang. Apa yang dilakukan anak-anaknya kemarin, itu tidak sah. Bukan cuma tidak sah, sambung Ustadz Hasan yang berdiri di samping Pak Lurah. Itu perbuatan zalim dan melanggar hukum. Mereka memalsukan kesepakatan keluarga dan merampas hak ibu kandung mereka sendiri. Dasar anak durhaka, teriak seorang ibu dengan nada marah. Tidak tahu malu tambah yang lain. Ustadz Hasan mengangkat tangan meminta ketenangan. Keadilan akan ditegakkan, saudara-saudara. Pengacara Pak Asep sudah menyiapkan gugatan. Dokumennya jelas. Bularas akan mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Berita itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar jerami kering. Menjelang makan siang satu kampung sudah tahu. Di warung Tegal, di pos ronda, di tukang sayur keliling. Pak Dharma adalah pahlawan desa. Bularas adalah pemilik sah segalanya. Dan anak-anaknya adalah penipu. Sementara itu di rumah joglo besar. Guntur sedang menyuap nasi ketika temannya Jono datang berlari dengan napas ngos-ngosan membawa kabar itu. Kau sudah dengar tur ibumu menemukan wasiat bapakmu. Katanya semua harta jatuh ke tangan ibumu. Sendok di tangan Guntur jatuh berdenting ke piring. Wajahnya pucat pasi darah seolah turun semua ke kaki. Apa iya baru saja diumumkan di balai desa. Katanya kalian tidak punya hak apa-apa. Tari keluar dari kamar dengan wajah panik. Mas, itu benar, apa kata orang. Mana aku tahu, bentak Guntur sambil berdiri kasar. Aku mau cari tahu sekarang. Guntur berjalan cepat menuju rumah Pak Lurah, kakinya gemetar sepanjang jalan. Orang-orang yang berpapasan dengannya, yang dulu menyapanya dengan hormat karena dia orang kaya, baru sekarang memalingkan wajah. Ada yang meludah ke tanah saat dia lewat. Tatapan mereka penuh jijik. Dia sampai di rumah Pak Lurah dengan napas memburu. Pak Lurah Abdi sedang duduk di teras sambil minum teh. Apa benar soal wasiat itu? Tanya Guntur tanpa permisi. Selamat siang juga buat kamu, jawab Pak Lurah dingin tanpa menatapnya. Dan iya, itu benar. Bapakmu mewariskan semuanya ke ibumu. Ini salinannya.
Pak Lurah menyodorkan kertas fotokopi wasiat itu. Guntur membacanya 3 kali. Matanya mencari celah, mencari kesalahan ejaan, mencari cacat hukum. Tapi nihil. Dokumen itu sempurna. Tanggalnya lebih baru dari kematian bapaknya, tanda tangannya asli, cap notarisnya valid. Ini pasti palsu, gagap Guntur. Ini asli potong, Pak Lurah tegas. Notarisnya sudah dikonfirmasi. Bapakmu membuat ini karena dia tahu kelakuan kalian. Tidak mungkin. Kami ini anak-anaknya. Kami punya hak waris. Kalian tidak punya hak apa-apa, kata Pak Lurah dengan suara berat yang menakutkan. Apalagi setelah bapakmu tahu kalau kalian berniat membuang ibumu. Bapakmu tahu semuanya, Guntur. Dia tahu dia punya anak-anak yang serakah. Dan asal kamu tahu, lanjut Pak Lurah bapakmu yang melunasi hutang desa ini tahun 98. Dia pahlawan di sini. Sedangkan kalian adalah aib bagi nama baik Pak Dharma. Guntur pulang ke rumah dengan langkah diseret. Tari dan Rama sudah menunggu di ruang tengah dengan wajah cemas. Gimana Mas, tanya Tari. Benar. Semuanya benar. Rama menendang kursi rotan sampai terguling. Tidak bisa rumah ini punya kita yang berkuasa di sini. Sudah tidak lagi, kata Guntur sambil menjatuhkan diri ke sofa. Bapak membuang kita dari warisan. Dia tahu kita bakal begini, dan dia membuang kita. Ketiga saudara itu saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap di perut mereka. Bukan cuma takut kehilangan rumah atau uang, tapi takut menghadapi kenyataan bahwa mereka telah mengkhianati ibu mereka. Dan sekarang seluruh dunia tahu betapa busuknya hati mereka. Sore harinya, Pak Asep sang pengacara datang menemui Laras di Gubuk Tegalan. Dia pria paruh baya yang sederhana, memakai kemeja putih polos dan celana kain, tapi matanya tajam dan cerdas. Bu Laras, kasus ini sangat kuat. Dengan wasiat Pak Dharma ditambah bukti pelunasan hutang desa, tidak ada hakim yang akan memenangkan anak-anak ibu. Rumah, sawah, dan tabungan semuanya akan kembali ke tangan ibu. Bagaimana dengan anak-anak saya, Pak, tanya Laras pelan. Apakah mereka akan dipenjara? Mereka bisa kena pasal pemalsuan dokumen dan penipuan, Bu. Ancaman hukumannya ada. Tapi kemungkinan besar hakim akan memerintahkan pengembalian aset dan denda ganti rugi. Sanksi sosial dari masyarakat mungkin akan lebih berat daripada penjara. Laras mengangguk. Dia tidak merasa senang. Dia tidak merasa ingin balas dendam. Dia hanya merasa lelah. Berapa lama prosesnya, Pak? 1 atau 2 bulan. Gugatan sudah saya daftarkan. Dan percayalah, Bu, satu kampung ini mendukung Ibu. Hakim juga manusia, dia akan melihat fakta itu. Benar saja, ketika Laras berjalan ke pasar untuk membeli minyak goreng, suasana sudah berubah total. Bu Yati memberinya sayuran gratis. Pak Ujang, tukang ojek, menawarkan tumpangan tanpa bayar. Bu Siti membawakan rantang berisi opor ayam. Kami tidak akan membiarkan Ibu susah lagi, kata Bu Siti. Ibu adalah istri dari penyelamat desa kami. Ibu berhak dihormati. Malam itu Cahaya datang dengan wajah berseri-seri. Nek, teman-teman sekolah semua membicarakan nenek. Mereka bilang nenek hebat. Katanya nenek bakal menang. Iya, Nduk, jawab Laras sambil mengelus rambut cucunya. Tapi kemenangan ini tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang atau menyembuhkan sakit hati. Tapi ini mengembalikan harga diri nenek, kata Cahaya tegas. Laras menatap cucunya. Anak itu benar. Harga diri yang dirampas saat dia diusir seperti pengemis kini perlahan kembali. Bukan karena dia akan jadi kaya, tapi karena kebenaran sudah terungkap. Dan malam itu di bawah atap seng yang berlubang, Laras menyadari satu hal. Kebenaran itu seperti minyak di dalam air. Tekanlah sekuat tenagamu ke dasar, dia akan tetap naik ke permukaan. 3 hari berlalu sejak pengumuman di balai desa. 3 hari di mana Laras mulai merasakan sedikit kedamaian. Siang itu udara terasa panas dan lengket. Laras sedang duduk di batu besar favoritnya ketika dia melihat sosok laki-laki berjalan tertatih dari arah jalan desa. Dia mengenali cara jalan itu. Itu Guntur. Anak sulungnya datang,
Dia memakai pakaian rapi, rambut disisir klimis, dan membawa kantong plastik di tangan. Tapi bahunya turun, tidak ada lagi kesombongan dalam langkahnya. Laras merasakan dadanya sesak. Dia tidak tahu apakah itu rasa takut harapan atau sekadar sisa-sisa kasih sayang yang masih tertinggal. "Selamat sore, Bu," kata Guntur saat sampai di depan gubuk. Suaranya terdengar beda. Lembut, dibuat-buat persis seperti saat dia masih kecil dan ketahuan mencuri mangga tetangga. "Selamat sore," jawab Laras dingin tanpa beranjak dari batunya. Guntur melihat sekeliling. Melihat gubuk reot tanah berbatu dan kemiskinan yang dipaksakan kepada ibunya. "Aku datang mau bicara, Bu." "Sudah terlambat untuk bicara?" "Tidak, Bu, tidak ada kata terlambat buat keluarga." Guntur mendekat dan menyodorkan kantong plastik itu. Isinya martabak manis dan buah jeruk. "Aku bawakan ini." Kesukaan ibu, kan Laras tidak menyentuh kantong itu. Dia menatapnya seolah di dalamnya ada bisa kalajengking. "Apa maumu?" Guntur anak laki-lakinya itu menghela napas melepas topi dan mengusap wajahnya yang berkeringat. "Aku mau kita bicara sebagai keluarga." "Soal apa yang terjadi soal kesalahpahaman ini?" "Kesalahpahaman?" tanya Laras dengan nada tenang yang justru menakutkan. "Maksudmu saat kalian mengusirku, saat kalian bilang aku cuma beban, itu kesalahpahaman? Itu kami khilaf, Bu. Kami salah. Tapi kita kan darah daging. Kita bisa perbaiki ini." "Perbaiki bagaimana mengembalikan apa yang kalian curi?" "Minta maaf karena sudah membuangku ke tempat sampah ini." Guntur menunduk. Bayangan dirinya sendiri yang angkuh beberapa minggu lalu kini menghantuinya. "Iya, Bu, aku salah." "Kami salah, tapi aku datang minta maaf." "Kita mulai dari awal lagi ya, Bu, mulai dari awal." Laras menatap tajam ke mata anaknya. "Guntur, kamu bilang aku menyusahkan. Kamu bilang itu di depan mukaku. Itu Rama yang bilang, Bu, bukan aku. Tapi kamu diam saja. Kamu membiarkan dia bicara begitu. Kamu setuju." Guntur terdiam. Keheningan di antara mereka begitu padat dan menyiksa. "Dengar, Bu," lanjut Guntur mencoba taktik lain. "Aku tahu wasiat Bapak memberikan semuanya ke Ibu. Oke, aku terima. Tapi pikirkan keluarga kita. Pikirkan cucu-cucu Ibu. Pikirkan Cahaya. Apa Ibu tegak melihat kami hancur di pengadilan? Apa Ibu mau jadi tontonan orang sekampung? Orang sekampung sudah menonton saat kalian mengusirku, potong Laras tajam. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan," bujuk Guntur. "Tanpa pengacara, tanpa hakim. Ibu dapat bagian yang adil, kami juga. Yang sewajarnya saja." Laras langsung paham. Guntur tidak datang untuk minta maaf, dia datang untuk bernegosiasi. Dia datang untuk menyelamatkan harta rampasannya sebelum hakim mengetuk palu. "Yang sewajarnya," ulang Laras. "Apa itu yang sewajarnya?" "Nak setengah dari hartaku." "Seperempat. Berapa banyak dari warisanku sendiri yang boleh aku miliki menurutmu?" "Bukan begitu, Bu. Maksudku jangan maruk. Jangan ambil semuanya." Saat itu, Tari muncul dari balik semak-semak jalan setapak. Dia membawa seikat bunga liar yang layu. Dia memakai blusa lama yang dulu pernah dijahitkan Laras. "Ibu," katanya dengan suara serak, menahan tangis. "Ya ampun, Ibu kurusan." Laras tidak menjawab. Dia hanya menatap sandiwara babak kedua ini. "Aku kangen, Ibu," kata Tari sambil mencoba memeluk, tapi Laras mundur selangkah. "Jangan sentuh aku. Ibu tolonglah, lupakan yang kemarin. Anggap saja tidak pernah terjadi." Tari menjatuhkan bunganya dan mulai menangis. Tangisan yang keras yang memancing iba, tapi mata Laras sudah terlalu tua untuk ditipu. "Kami bingung, Bu. Kematian Bapak bikin kami stres. Kami tidak sadar apa yang kami lakukan." "Kalian sadar," sepenuhnya kata Laras tegas. "Kalian bahkan sempat memalsukan surat-surat di kelurahan. Itu bukan hilaf. Itu niat jahat. Itu salah paham, Bu," sela Guntur cepat. "Notaris itu yang salah, dia bilang prosedurnya begitu. Kami tidak tahu kalau Bapak punya wasiat baru." "Bohong."
Kalian tahu Bapak tidak setuju, makanya kalian buru-buru menyingkirkan aku sebelum ada yang curiga. Tiba-tiba Rama muncul. Si bungsu ini tidak membawa martabak, tidak membawa bunga, dan tidak membawa wajah sedih. Dia datang dengan tangan bersedekap dan wajah merah padam karena marah. Sudah cukup dramanya, bentak Rama. Bu, kita selesaikan ini sekarang. Ibu mau berapa? Sebut angka. Laras tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Tidak ada negosiasi, Rama. Satu-satunya kesepakatan adalah apa yang ditulis bapakmu. Dan bapakmu bilang semuanya milikku. Wasiat itu bisa digugat, ancam Rama. Kita bisa bilang bapak sudah pikun waktu tanda tangan. Kita bisa bilang bapak dipaksa orang lain. Kalian mau memfitnah bapak kalian sendiri yang sudah meninggal? Tanya Laras tidak percaya. Serendah itu kalian Guntur menahan lengan Rama. Sabar Ram, jangan emosi. Kita cuma mau adil, Bu. Kami ini anak ibu. Masa ibu tega membiarkan kami melarat? Kalian tega membiarkan aku melarat duluan. Tapi ibu kan sudah tua, teriak. Rama topengnya terlepas sepenuhnya. Ibu tidak butuh uang sebanyak itu. Buat apa? Sebentar lagi juga ibu mati plak. Suara tamparan tidak terdengar, tapi kalimat itu menghantam lebih keras dari tangan manapun. Guntur memucat. Tari menutup mulutnya. Rama menyadari dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Lihat kan, kata Laras dengan suara tenang yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian bahkan tidak bisa berpura-pura baik selama 10 menit. Kalian masih berpikir aku pantas dibuang. Guntur mencoba strategi terakhir. Dia berlutut di tanah berdebu. Sebuah gerakan teatrikal yang berlebihan. Bu, tolong. Jangan hancurkan keluarga ini. Bapak pasti sedih melihat kita begini. Bapakmu ingin melindungiku dari kalian. Makanya dia menyembunyikan wasiat itu. Karena dia kenal kalian lebih baik dari aku. Kalau begitu kita perang di pengadilan, teriak Rama. Jangan pikir gampang, Bu. Kami punya kenalan pejabat, kami punya uang, dan aku punya kebenaran, jawab Laras. Di desa ini, kebenaran harganya lebih mahal daripada pejabat manapun. Ketiga anaknya saling berpandangan, kesabaran palsu mereka sudah habis. Ibu bakal sendirian, Desistari suaranya berubah menjadi racun. Tanpa anak, tanpa cucu. Mati sendirian di rumah besar itu. Aku sudah sendirian sejak kalian membuangku ke sini. Kalian yang memastikan itu. Kalau ibu teruskan ini, ancam Guntur sambil berdiri membersihkan lutut celananya, ibu bakal menyesal. Satu-satunya penyesalanku, kata Laras sambil menatap mata mereka satu persatu, adalah tidak mendidik kalian dengan cukup keras waktu kecil. Mungkin kalau dulu aku lebih tegas, kalian masih punya hati sekarang. Rama maju selangkah dengan tangan mengepal, seolah mau memukul ibunya sendiri. Jangan berani sentuh nenek, teriakan itu datang dari belakang gubuk. Cahaya berlari kencang dan berdiri di depan Laras, merentangkan tangannya sebagai tameng. Cahaya pulang, bentak Rama pada putrinya. Tidak, aku tetap di sini sama nenek. Kamu masih kecil. Kamu harus nurut sama orang tua. Aku sudah 16 tahun ya. Dan aku tahu bedanya orang jahat sama orang baik. Sesuatu yang ayah tidak pernah pelajari. Tari mencoba menarik tangan Cahaya, tapi gadis itu menepisnya kasar. Jangan tarik-tarik. Kalian menjijikkan. Ketiga saudara itu terdiam. Mereka kalah, Laras tidak bisa digoyahkan, dan sekarang anak mereka sendiri berbalik melawan mereka. Ini belum selesai, geram Guntur sambil memungut kantong plastik martabak yang ditolak Laras. Kita lihat saja nanti, jawab Laras. Mereka bertiga pergi dengan langkah marah, menendang kerikil, memaki-maki nasib. Laras melihat mereka menjauh sampai hilang di tikungan. Cahaya memeluk neneknya, tubuhnya gemetar karena adrenalin. Kamu hebat, enduk bisik Laras. Kamu berani sekali. Aku cuma bilang yang sebenarnya, Nek. Laras mengelus punggung cucunya. Hari ini dia kehilangan 3 anak, tapi dia menyelamatkan 1 cucu. Dan baginya itu pertukaran yang adil. Minggu depannya lagi adalah hari penentuan. Ustadz Hasan dan Pak Lurah Abdi mengatur pertemuan terbuka di halaman masjid setelah sholat Jumat.
Ini adalah pengadilan adat sebelum pengadilan negara. Sebuah kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk bicara di depan warga. Udara terasa panas, langit mendung menggantung rendah. Orang-orang tidak langsung pulang setelah sholat. Mereka membentuk setengah lingkaran di halaman. Laras datang didampingi Cahaya Bu Siti dan Pak Lurah. Dia berjalan tegak, tidak lagi bungkuk. Dia memegang tas kain berisi dokumen asli. Guntur Tari dan Rama datang membawa seorang pria kurus berkacamata tebal dengan setelan jas murah dan tas kulit imitasi. Dia memperkenalkan diri sebagai Notaris Vargas. Warga berbisik-bisik, itu pasti notaris yang membantu mereka memalsukan surat. Ustadz Hasan membuka pertemuan. Saudara-saudara kita di sini untuk mencari kebenaran. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk meluruskan yang bengkok. Guntur maju duluan, dia memegang mikrofon dengan tangan berkeringat. Dengan segala hormat pada ibu saya, kami ingin meluruskan bahwa wasiat yang ditemukan ibu itu meragukan. Bapak sedang sakit keras, waktu itu pikirannya kacau. Tidak mungkin Bapak membuat keputusan sekejam itu pada anak-anaknya. Notaris Vargas mengangguk-angguk, setuju di sebelahnya seperti boneka yang tali lehernya ditarik. Lagi pula sambung Tari dengan suara memelas, kami juga berhak dapat warisan. Kami yang merawat Bapak waktu sakit, masa kami tidak dapat apa-apa? Beberapa warga mencibir. Merawat apanya, bapaknya sakit, malah ditinggal liburan ke Bali celetuk seseorang. Giliran Laras bicara, dia maju perlahan. Dia mengeluarkan wasiat asli dari tasnya. Dokumen ini ditandatangani suaminya Pak Dharma pada tanggal 15 Februari, 4 bulan sebelum meninggal. Hari itu Pak Dharma berjalan kaki sendiri ke kantor notaris di kecamatan sebelah. Ada rekaman CCTV, ada saksi, ada buku tamu. Dia mewariskan semuanya padaku, kata Laras suaranya tenang, tapi mematikan, karena dia tahu apa yang akan kalian lakukan. Karena dia mendengar kalian berbisik-bisik di dapur, merencanakan pembagian harta saat dia masih bernapas di kamar sebelah. Rama maju dengan wajah merah. Itu fitnah. Kami tidak pernah begitu. Aku mendengarnya, teriak Cahaya, memotong. Malam itu aku bangun, mau minum. Aku dengar kalian di meja makan. Kalian bilang, kakek sudah bau tanah, sebentar lagi mati harus cepat-cepat amankan sertifikat. Cahaya diam kamu, bentak Tari. Aku juga dengar kalian bilang, nenek cuma beban. Nenek harus dibuang jauh-jauh biar tidak merepotkan Henning. Pengakuan cucu sendiri adalah bukti yang paling mematikan. Tidak ada yang berani membantah. Pak Asep pengacara Laras maju ke depan. Saya punya bukti tambahan. Notaris yang dibawa pihak sana saudara Vargas ini izin prakteknya sudah dibekukan 3 bulan lalu karena kasus penipuan tanah di desa sebelah. Tanda tangannya di surat anak-anak Bularas tidak sah secara hukum. Wajah notaris Vargas pucat pasi. Dia mencoba mundur perlahan, tapi kerumunan warga memblokir jalannya. Jadi kata Pak Lurah Abdi menyimpulkan, wasiat Pak Dharma sah, surat anak-anaknya palsu, dan tambah Pak Lurah sambil mengangkat kwitansi 1998. Tanah Tegalan yang kalian hina itu adalah tanah yang menyelamatkan nyawa kalian semua saat krisis moneter. Pak Dharma membayarnya lunas demi desa ini. Warga meledak dalam emosi. Tepuk tangan tangisan dan teriakan marah pada Guntur bersaudara bercampur jadi satu. Dasar tidak tahu diuntung anak durhaka, usir saja mereka dari kampung. Rama tidak tahan lagi. Dia menerjang ke arah Laras, tinjunya terkepal. Gara-gara ibu hidup kami hancur. Harusnya ibu mati saja di gubuk itu. Sebelum dia bisa menyentuh ibunya Pak Lurah dan 3 pemuda Karang Taruna sudah menahannya. Mereka memelintir tangan Rama ke belakang. Cukup teriak Ustadz Hasan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kata-kata Rama barusan membuka mata semua orang bahwa tidak ada sedikit pun penyesalan di hati mereka. Laras menatap ketiga anaknya. Tatapan perpisahan. Maaf tidak bisa dibeli dengan warisan, kata Laras. Kalian memberiku tanah sampah, tapi bapakmu memberiku kebenaran. Aku akan ambil kembali rumahku.
Dan tanah Tegalan itu Laras menoleh ke Pak Lurah dan seluruh warga. Aku akan mewakafkan hak air dari tanah Tegalan itu untuk desa, supaya sawah kalian tidak kering lagi, supaya pengorbanan suamiku abadi. Sorak-sorai membahana. Orang-orang menangis memeluk satu sama lain. Doa-doa terbaik dilantunkan untuk Bularas dan almarhum Pak Darma. Guntur Tari dan Rama berdiri mematung, sendirian di tengah keramaian, terisolasi oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka tidak hanya kehilangan harta. Hari itu di halaman masjid mereka kehilangan wajah, kehilangan hormat, dan kehilangan tempat di tanah kelahiran mereka sendiri. Dan Laras berdiri tegak di samping cucunya akhirnya merasa beban. Di pundaknya terangkat, keadilan telah ditegakkan. Bukan dengan pedang, tapi dengan kebenaran yang sederhana. 3 minggu telah berlalu sejak keributan besar di halaman masjid itu. Hakim pengadilan negeri akhirnya menjatuhkan putusan. Laras sedang menyapu halaman gubuknya ketika Pak Asep, pengacaranya datang membawa kabar itu. Wajahnya cerah, senyumnya lebar sampai ke telinga. Kita menang Bularas, kita menang telak. Hakim menyatakan wasiat Pak Darma sah demi hukum. Rumah joglo sawah sapi-sapi dan semua tabungan di bank, semuanya kembali menjadi milik sah Ibu Larasati. Guntur Tari dan Rama diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah dan mengembalikan semua aset yang mereka ambil. Selain itu, mereka harus menghadapi tuntutan pidana karena pemalsuan dokumen dengan denda besar dan hukuman kerja sosial. Laras mendengarkan semua itu sambil duduk di batu besar di samping sumur. Dia tidak melompat kegirangan, dia tidak menangis histeris. Dia hanya mengangguk pelan seperti seseorang yang menerima kembali barang miliknya yang sempat hilang. Dan tanah Tegalan ini, tanya Laras, itu juga milik ibu sepenuhnya. Tapi kalau ibu masih berniat mewakafkan hak airnya untuk desa, kita perlu buat akta resmi. Di depan Pak Lurah, saya mau melakukannya, jawab Laras tegas. Suami saya menyelamatkan desa ini. Sudah sepantasnya desa ini mendapatkan manfaatnya. Sore itu juga diadakan pertemuan syukuran di rumah Pak Lurah Abdi. Semua tokoh masyarakat datang. Pak Soleh, Pak Ruslan, Bu Painem, dan banyak lagi. Beberapa datang membawa ayam goreng nasi tumpeng dan urap sayur untuk selamatan. Pak Lurah meletakkan dokumen di atas meja kayu. Bularas telah memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan air dari tanah Tegalan kepada desa. Ini artinya kita bisa membangun saluran irigasi permanen. Sawah kita akan panen 2 kali setahun, bahkan 3 kali. Anak cucu kita tidak perlu lagi merantau karena sawah kekeringan. Tepuk tangan membahana di pendopo kelurahan. Teriakan Alhamdulillah terdengar bersahut-sahutan. Pak Ruslan mendekati Laras dengan mata berkaca-kaca. Ibu dan almarhum Pak Darma menyelamatkan desa ini 2 kali. Dulu Pak Darma melunasi hutang rentenir, sekarang ibu memberi kami air. Kami tidak tahu cara membalasnya. Tidak perlu dibalas, Pak Ruslan, jawab Laras lembut. Saya cuma mau satu hal. Ingatlah suami saya sebagai orang baik. Ceritakan pada cucu-cucu kalian bahwa pernah ada laki-laki yang berkorban untuk orang banyak tanpa pamrih. Kami akan mengingatnya janji Pak Lurah. Kami akan membuat prasasti di alun-alun desa supaya nama Pak Darma abadi. Mereka menandatangani dokumen itu. Ustadz Hasan memimpin doa. Ibu-ibu mulai membagikan nasi, kotak, dan jajanan pasar. Itu adalah perayaan yang sederhana, jauh dari kemewahan, tapi penuh dengan rasa syukur yang tulus. Cahaya tidak melepaskan gandengan tangannya dari neneknya sepanjang acara. Wajah gadis itu bersinar bangga. Nenek bakal balik ke rumah besar, kan? Laras menatap ke arah matahari terbenam, ke arah atap genteng rumah joglo yang sudah 40 tahun dia huni. Iya, Nduk, nenek akan pulang. Karena itu rumah nenek. Karena kakekmu dan nenek membangunnya dengan tangan sendiri. Dan anak-anak nenek, tanya Cahaya ragu. Mereka bukan anak-anak nenek lagi. Tidak untuk saat ini. Kata-kata itu terdengar keras,
Tapi itu adalah kebenaran yang pahit. Laras sudah menghabiskan banyak malam merenungkan ini. Dia mungkin bisa memaafkan suatu hari nanti. Tapi melupakan tidak. Dan yang paling penting, dia harus menjaga jarak agar mereka tidak bisa melukainya lagi. Seminggu kemudian, Laras kembali ke rumah joglo besar itu. Guntur Tari dan Rama sudah pergi. Mereka meninggalkan kunci di atas meja dapur bersama secarik kertas lusuh bertuliskan, "Ini milik ibu, ambil saja." Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kata perpisahan. Rumah itu kotor sekali. Piring kotor menumpuk di bak cuci sampai berjamur. Baju-baju bekas berserakan di lantai. Perabot digeser sembarangan. Tapi bagaimanapun juga itu tetap rumahnya. Baunya masih menyimpan kenangan bertahun-tahun hidup bersama Pak Dharma. Bu Siti datang membawa sapu lidi dan ember. "Jangan khawatir Bu Laras. Saya bantu bersih-bersih, saya juga teriak Cahaya yang muncul membawa kain pel." Tidak lama kemudian ibu-ibu tetangga lain berdatangan. Bu Yati, Bu Painem, bahkan istri Pak Lurah. Mereka yang dulu diam saat Laras diusir, kini ingin menebus rasa bersalah mereka dengan tenaga. Mereka menyapu, mengepel, mencuci piring, dan mengelap kaca. Dalam 3 jam, rumah joglo itu kembali bersinar. Lantai tegelnya mengkilap lagi. Laras masuk ke kamar utama kamar yang dia tempati bersama Pak Dharma selama puluhan tahun. Ranjang kayu jati itu masih di sana. Lemari pakaian tua itu masih berdiri kokoh. Laras duduk di pinggir kasur, mengusap spraynya yang dingin. "Aku pulang, Pak," bisiknya lirih. "Aku sudah pulang ke rumah." Malam itu dia tidur di kasurnya sendiri untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Kasurnya empuk jauh lebih nyaman daripada tanah keras di gubuk. Tapi anehnya Laras tidak merasakan kedamaian yang dia harapkan. Dia memenangkan pertarungan hukum, dia mendapatkan kembali hartanya, tapi dia kehilangan anak-anaknya. Dan lubang di hati seorang ibu tidak bisa ditambal oleh palu hakim manapun. Keesokan harinya, dia pergi ke bank di kota kecamatan. Kepala cabang bank menyambutnya dengan sangat hormat, membungkuk sopan saat dia masuk. "Selamat pagi, Bu Laras. Semua rekening almarhum Bapak sudah kami amankan. Bapak Dharma sangat teliti mengatur keuangannya. Jumlahnya cukup untuk menjamin hidup ibu sangat nyaman sampai tua nanti." Laras melihat deretan angka di buku tabungan itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia duga. Pak Dharma benar-benar mempersiapkan segalanya. Tapi uang itu tidak membuatnya berdebar. Dia sudah bertahan hidup hanya dengan nasi dan garam di gubuk reot, jadi dia tahu dia bisa hidup tanpa kemewahan. Yang penting baginya adalah keadilan, dan itu sudah dia dapatkan. Dia kembali ke rumah dan duduk di teras depan. Dari situ dia melihat jalan desa yang ramai. Delman lewat ibu-ibu pulang dari pasar anak-anak bermain layangan. Hidup berjalan seperti biasa, tapi dia merasa berbeda. Cahaya datang berlari sepulang sekolah masih pakai seragam putih abu-abu. "Nek, benar ya ayah sama ibu sudah pergi dari desa ini?" "Katanya begitu," jawab Laras tenang. "Mereka tidak akan kembali, nenek tidak tahu nduk. Mungkin suatu hari nanti, atau mungkin tidak sama sekali." Cahaya duduk di sebelah neneknya di undakan teras. Nenek sedih. Laras berpikir sejenak. Apakah dia sedih? Iya. Apakah dia menyesal? Tidak. Nenek tenang, jawabnya akhirnya. Dan tenang itu lebih mahal harganya daripada senang. Sore harinya Pak Lurah Abdi mampir membawa kabar gembira. Proyek irigasi sudah dimulai, Bu Laras. Alat berat sudah datang. Tahun depan kita bisa panen raya. Dan saya mau mengundang ibu. Hari Minggu besok setelah kerja bakti, kita akan meresmikan prasasti untuk Pak Dharma. Laras menyanggupi. Bukan karena dia gila hormat, tapi karena itu cara terbaik menghargai suaminya. Hari Minggu itu cerah sekali. Seluruh warga desa berkumpul di alun-alun kecil depan balai desa. Di tengah taman berdiri sebuah batu marmer hitam yang kokoh dengan tulisan emas yang berkilauan ditimpa matahari. Dalam kenangan abadi Eusebio Darmawan.
laki-laki terhormat yang menyelamatkan desa ini di masa paling gelap. Warisannya mengalir dalam setiap panen dan dalam setiap tetes air yang membasahi tanah kita. Tidak pernah dilupakan, selamanya dikenang. Ustadz Hasan memimpin doa yang khusyuk. Pak Lurah memberikan pidato berapi-api. Beberapa petani tua maju ke depan menceritakan kebaikan Pak Dharma yang selama ini tersembunyi. Cerita tentang Pak Dharma yang meminjamkan uang tanpa bunga, tentang Pak Dharma yang mengajari anak muda bertani, tentang kebaikan-kebaikan sunyi yang tidak pernah diceritakan di rumah. Laras mendengarkan dengan hati sesak oleh rasa haru. Dia hidup bersama Pak Dharma selama 40 tahun, tapi hari ini dia sadar ada sisi suaminya yang tidak dia ketahui sepenuhnya. Sisi pahlawan yang dia bagi dengan dunia luar, sementara di rumah dia hanya menjadi suami dan ayah yang lelah. Ketika giliran Laras bicara, dia berdiri tegak di depan mikrofon. Suami saya, Pak Dharma, bukan orang yang banyak bicara. Dia tidak suka keramaian, tapi hatinya luas seluas desa ini. Saya sedih dia tidak ada di sini melihat ini semua, tapi saya tahu di alam sana dia tersenyum. Bukan karena prasasti ini, tapi karena tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Laras berhenti sejenak menatap wajah-wajah tetangganya. Dan saya mau bilang satu hal lagi. Kadang keluarga itu bukan cuma mereka yang sedarah dengan kita. Kadang keluarga adalah orang-orang yang kita pilih dan orang-orang yang memilih kita. Kalian semua, warga desa ini, menerima saya saat anak kandung saya sendiri membuang saya. Kalian memberi saya makan saat saya lapar. Kalian memberi saya perlindungan. Dan yang paling penting, kalian memberi saya harga diri. Jadi, kalianlah keluarga saya sekarang. Dan desa ini adalah rumah saya. Ibu-ibu mulai terisak. Bapak-bapak mengusap mata mereka dengan punggung tangan. Ustadz Hasan mengangkat tangan berdoa agar keberkahan menaungi desa itu selamanya. Lonceng balai desa dipukul bertalu-talu. Orang-orang berpelukan. Cahaya memeluk pinggang neneknya erat-erat. Dan Laras berdiri di depan nama suaminya yang terukir di batu merasa bahwa babak menyakitkan dalam hidupnya akhirnya ditutup. Bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan kedamaian seorang pemenang yang tahu arti perjuangan. Keadilan memang tidak selalu datang cepat. Tapi ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang tidak bisa digoyahkan. Dan kebenaran itu pikir Laras cukup kuat untuk menopang sisa hidupnya. 6 minggu telah berlalu sejak peresmian prasasti itu. Musim pancaroba mulai datang membawa angin pagi yang lebih dingin pertanda. Masa panen akan segera tiba. Laras sudah kembali tinggal di rumah joglo besar, tapi ada satu kebiasaan aneh yang dia lakukan. Dia masih mengunjungi tanah Tegalan itu hampir setiap hari. Kenapa nenek masih ke sana terus, tanya Cahaya suatu pagi saat sarapan. Nenek kan sudah punya rumah kembali. Laras mengaduk kopinya sambil berpikir. Karena tanah itu penyelamat nenek Nduk. Di sana nenek belajar kalau nenek bisa bertahan hidup sendirian. Nenek tidak mau melupakan itu. Dan memang benar, tanah Tegalan itu bukan lagi tempat buangan yang menyedihkan. Dengan bantuan warga desa Laras telah mengubahnya. Mereka menanam singkong, pohon pisang pepaya, dan tanaman obat-obatan. Gubuk reyot itu dibiarkan berdiri, tapi sudah diperbaiki dan dibersihkan sebagai pengingat akan hari-hari gelap yang sudah lewat. Sore itu, ketika Laras sampai di Tegalan, dia kaget melihat Pak Lurah Abdi sedang bekerja bersama beberapa petani. Mereka sedang menggali parit untuk saluran irigasi baru. Bu Laras sapa Pak Lurah sambil menyeka keringat. Pas sekali ibu datang. Insinyur dari kabupaten baru saja survei kemarin. Katanya bulan depan air sudah bisa mengalir lewat sini. Semua berkat ibu dan berkat Pak Dharma. Saya ikut senang jawab Laras. Bapak pasti bahagia melihat ini. Dia duduk di bawah pohon beringin besar, pohon yang sama yang melindunginya saat hujan badai waktu itu. Dari situ dia bisa melihat sumur tua yang sudah terbuka. Tidak ada lagi beton penutup.
Sekarang, mulut sumur itu dipasangi tralis besi berukir yang cantik buatan pandai besi desa. Di tralis itu ada tulisan kecil. Di sini kebenaran terungkap. Bu Siti datang membawa rantang, saya bawakan pisang goreng panas dan kopi Bu. Saya tahu ibu suka melamun di sini. Ya ampun, Bu Siti repot-repot saja. Bukan repot Bu, ini rasa terima kasih. Mereka duduk berdua di bawah bayangan pohon menikmati sore sambil melihat para lelaki bekerja. Ibu sudah dengar kabar soal anak-anak, ibu tanya Bu Siti hati-hati. Belum, dan saya tidak berharap mendengar kabar mereka. Apa ibu tidak sedih? Tanya Bu Siti lagi. Laras diam sebentar sebelum menjawab. Awalnya sakit Bu Siti, masih sakit kadang-kadang. Saya tidak mau bohong, tapi saya mengerti satu hal penting. Cinta seorang ibu tidak harus menjadi alasan untuk membiarkan dirinya diinjak-injak. Saya sudah memberikan semua yang saya punya. Mereka memilih untuk membuang saya. Itu pilihan mereka. Dan saya memilih untuk tidak lagi menderita demi orang yang tidak menghargai saya. Ibu wanita yang sangat kuat, kata Bu Siti kagum. Saya bukan kuat, saya cuma lelah jadi korban. Cahaya datang berlari sepulang sekolah, tasnya penuh buku dan senyumnya lebar sekali. Nenek coba tebak guru sejarah menyuruh kami bikin tugas tentang pahlawan lokal. Aku mau bikin tentang kakek, dada Laras terasa penuh oleh rasa bangga. Itu ide bagus, Nduk. Nenek mau kan ceritakan kisah-kisah kakek? Hal-hal yang orang lain tidak tahu, Laras tersenyum. Dia punya gudang cerita di kepalanya. Cerita tentang laki-laki sederhana yang diam-diam menyelamatkan dunia kecil mereka. Tentu saja. Ayo pulang nanti nenek ceritakan semuanya sambil makan malam. Dalam perjalanan pulang mereka mampir ke pasar. Ibu-ibu pedagang menyapa Laras dengan hormat yang tulus. Bukan lagi tatapan kasihan, tapi tatapan kagum. Bu Laras, panggil Bu Yati dari lapaknya. Bawa pulang cabai ini, Bu. Ini panen pertama dari bibit yang ditanam di tegalan ibu. Loh kok dari tegalan saya? Iya Pak Lurah yang kasih bibitnya. Katanya semua hasil bumi dari sana, keuntungannya buat kas desa, dan sebagian buat bibit lagi. Laras menerima bungkusan cabai itu dengan hati hangat. Tanah yang dulu dihina anak-anaknya karena dianggap sampah, sekarang benar-benar menghasilkan buah. Sesampainya di rumah, Ustadz Hasan sudah menunggu di teras. Assalamualaikum Bu Laras, saya datang membawa usul penting. Waalaikumsalam Pak Ustadz, silakan ada apa? Ibu-ibu pengajian ingin membuat koperasi wanita. Mereka mau bikin kerajinan dan jajanan pasar untuk dijual ke kota. Tapi mereka butuh tempat berkumpul. Kami berpikir bagaimana kalau gubuk di tegalan ibu itu kita jadikan markas koperasi Laras, tidak perlu berpikir dua kali. Tentu saja Pak Ustadz, pakai saja. Hidupkan tempat itu. Semoga berkah Bu. Ini akan menolong ekonomi banyak keluarga. Ustadz Hasan pamit setelah minum teh. Laras duduk di kursi goyang di teras bersama Cahaya memandangi matahari yang mulai turun. Nenek tanya Cahaya tiba-tiba. Apa nenek bahagia-bahagia? Laras menimbang kata itu. Nenek tidak tahu apa bahagia itu kata yang tepat. Nenek merasa tenang. Nenek merasa damai. Dan setelah semua badai yang kita lewati damai, itu rasanya lebih berharga daripada bahagia. Aku rasa nenek bahagia, kata Cahaya. Nenek kelihatan beda, lebih bersinar. Itu karena nenek menemukan sesuatu enduk. Nenek menemukan bahwa nenek tidak butuh pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Bahwa hidup nenek tidak tergantung pada apakah anak-anak nenek sayang atau tidak. Nenek bisa sendirian tanpa merasa kesepian. Cahaya memeluk neneknya. Nenek tidak akan sendirian. Aku bakal terus di sini. Laras mencium kening cucunya. Gadis ini adalah satu-satunya alasan dia tidak menyesal pernah melahirkan anak-anaknya. Karena tanpa mereka, Cahaya tidak akan ada di dunia. Beberapa hari kemudian, Laras pergi ke pemakaman. Dia belum pernah ke sana sejak pemakaman Pak Dharma. Dulu dia takut, entah kenapa. Tapi hari ini dia merasa terpanggil. Makam suaminya bersih dan terawat. Pasti ada warga desa yang rajin membersihkannya.
Mungkin Pak Lurah atau Ustadz Hasan. Laras berlutut pelan-pelan. Lututnya protes tapi dia tidak peduli. Dia meletakkan tangannya di atas nisan yang dingin. Sudah selesai Pak, bisiknya. Aku sudah selesaikan apa yang Bapak mulai. Rumah sudah kembali. Air sudah aku wakafkan ke desa. Angin berdesir di antara pohon Kamboja. Laras merasa seolah Pak Dharma mendengarkannya. Nama Bapak sudah ada di prasasti supaya semua orang ingat aku melakukan apa yang harus dilakukan. Dan maafkan aku Pak kalau aku lama sadarnya. Maafkan aku tidak melihat sifat asli anak-anak kita lebih cepat. Bapak yang melihatnya duluan. Makanya Bapak melindungiku bahkan setelah Bapak pergi. Setetes air mata jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur. Terima kasih Pak, terima kasih untuk 40 tahunnya. Terima kasih sudah mengajariku kalau cinta sejati itu tidak banyak bicara tapi banyak bertindak. Dan terima kasih untuk tanah Tegalan itu. Karena tanpa tanah itu aku tidak akan pernah tahu kalau aku masih bisa bangkit lagi. Dia duduk di sana cukup lama bercerita dalam hati tentang semua kejadian minggu-minggu terakhir. Saat dia bangkit mau pulang, dia berpapasan dengan Pak Ruslan. Bularas kebetulan sekali. Saya juga mau nengok makam Pak Dharma. Silakan Pak Ruslan. Saya sudah mau pulang. Tunggu sebentar Bu. Saya mau bilang sesuatu. Bertahun-tahun saya merasa berhutang budi pada orang yang tidak saya kenal. Sekarang saya tahu itu Pak Dharma saya ingin melakukan sesuatu. Apa itu Pak? Bagaimana kalau saya ajari Cahaya bertani? Supaya dia paham ilmu tanah, supaya tradisi ini tidak putus. Itu ide bagus sekali Pak Ruslan. Cahaya pasti senang. Laras pulang ke rumah dengan perasaan ringan. Potongan-potongan hidupnya yang hancur saat Pak Dharma meninggal, kini mulai tersusun lagi menjadi bentuk baru. Bukan bentuk yang sama seperti dulu, tapi bentuk yang indah dan kuat. Malam itu saat Laras sedang menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu depan. Laras membukanya mengira itu Bu Siti atau Pak Lurah. Tapi bukan. Di sana berdiri Tari, anak perempuannya. Dia sendirian. Matanya bengkak dan merah karena menangis. Bajunya kusut, tangannya gemetar. Bu, kata Tari dengan suara pecah. Boleh aku bicara? Laras terpaku di ambang pintu. Dia tidak menyangka ini akan terjadi secepat ini. Atau mungkin dia pikir ini tidak akan pernah terjadi. Tari bisik Laras. Aku tahu aku tidak punya hak Bu. Aku tahu apa yang kami lakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi aku harus bicara. Ada yang mau aku sampaikan. Laras menatap putrinya. Di wajah wanita yang hancur itu, dia melihat bayangan gadis kecil. Yang dulu takut petir gadis kecil yang selalu minta dipangku. Tapi dia juga melihat wanita dewasa yang tega mengusirnya dari rumah. Masuklah, kata Laras akhirnya sambil minggir memberi jalan. Tari masuk dengan langkah ragu seolah dia masuk ke kandang singa. Mereka duduk di ruang tamu dalam keheningan yang menyesakkan. Jam dinding berdetak keras menghitung detik-detik kecanggungan. Aku tidak datang minta uang Bu Tari memulai pembicaraan. Aku juga tidak minta maaf karena aku tahu kata maaf saja tidak cukup. Aku cuma mau bilang kalau ibu benar. Soal apa? Tanya Laras datar. Soal semuanya, kami buta karena uang. Kami lupa apa yang penting. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa, Bu. Uang habis, rumah tidak punya harga diri, hilang. Tapi yang paling parah, aku tidak punya ibu. Air mata Tari mulai mengalir deras, membasahi wajahnya yang tanpa riasan. Dan saat aku kehilangan ibu, baru aku sadar kalau aku kehilangan harta yang paling berharga. Tari menangis tergugu. Tangisan penyesalan yang terdengar menyakitkan. Aku tidak minta ibu memaafkan aku sekarang. Aku cuma mau ibu tahu kalau aku salah. Aku sangat salah. Dan kalau suatu hari nanti, entah kapan ibu mau kasih aku kesempatan kedua, aku akan berusaha pantas untuk mendapatkannya. Laras menarik napas panjang. Inilah momen yang sering dia bayangkan. Momen di mana anaknya pulang dan bersujud.
Tapi kenyataannya jauh lebih rumit daripada bayangan. Hati Laras sakit melihat anaknya menderita, tapi logikanya menahannya untuk tidak luluh begitu saja. Tari, kata Laras dengan suara tenang tapi tegas. Aku dengar semua katamu, dan aku hargai kamu datang ke sini. Tapi maaf itu nak tidak jatuh dari langit begitu saja hanya karena kamu memintanya. Maaf itu harus diusahakan, harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan waktu, dengan perubahan nyata. Tari mengangguk cepat sambil menyeka air matanya. Aku tahu, Bu. Aku mengerti. Kalau kamu benar-benar mau berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Perbaiki hidupmu. Belajar hidup tanpa menyakiti orang lain. Dan mungkin bertahun-tahun lagi kita bisa bicara lagi sebagai ibu dan anak. Tapi tidak sekarang. Sekarang lukaku masih terlalu basah. Tari berdiri. Dia berjalan ke pintu, tapi berhenti sejenak dan menoleh. Terima kasih sudah mau mendengarkan aku, Bu. Itu lebih dari yang pantas aku terima. Ketika Tari pergi dan pintu tertutup, Laras tetap duduk diam di sofa. Dia tidak tahu apakah dia sudah melakukan hal yang benar. Dia tidak tahu apakah dia akan benar-benar bisa memaafkan. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak lagi bersedia mengorbankan kedamaian hatinya demi menjaga perasaan orang lain. Dan itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang baru dia pelajari. Cahaya turun dari lantai atas. Itu tadi ibu ya, Nek, iya. Dia mau apa? Mau bicara? Mau minta maaf? Terus nenek bilang apa? Laras tersenyum lelah. Nenek bilang yang sebenarnya. Bahwa maaf itu mahal harganya dan untuk saat ini nenek butuh ketenangan lebih daripada rekonsiliasi. Cahaya duduk di samping neneknya dan menyandarkan kepala di bahu tua itu. Aku rasa nenek benar. Semoga saja enduk. Semoga saja. Malam itu sebelum tidur Laras keluar ke teras depan. Bulan purnama bersinar terang di langit desa yang bersih. Dia menatap ke arah jalan menuju tegalan ke arah tanah yang menjadi saksi jatuhnya dan bangkitnya kembali hidupnya. Dia memikirkan semuanya. Penghinaan rasa sakit perjuangan dan kemenangan. Dia memikirkan Pak Dharma yang melindunginya dari balik kubur. Dia memikirkan cahaya yang memberinya kekuatan. Dia memikirkan warga desa yang menjadi keluarga barunya. Dan dia memikirkan dirinya sendiri. Laras yang dulu dan Laras yang sekarang. Mereka bukan orang yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Karena akar yang baru tidak tumbuh di tanah yang sempurna. Akar tumbuh paling kuat di tanah yang sudah dicangkul diaduk dan dipecah-pecah. Justru di tanah yang hancur itulah kehidupan baru dimulai. Laras masuk ke dalam rumah, mematikan lampu, dan bersiap tidur dengan ketenangan seseorang yang sudah memenangkan pertempuran terbesarnya. Tapi sebelum memejamkan mata, dia membisikkan satu hal terakhir. Terima kasih Pak Dharma, terima kasih untuk segalanya. Tapi yang paling penting, terima kasih sudah mengajariku bahwa cinta sejati tidak berakhir saat kematian memisahkan. Cinta itu berubah wujud. Dia menjadi warisan, menjadi keadilan, dan menjadi akar yang menopang dunia baru. Dan dengan kedamaian di hatinya, Larasati akhirnya tertidur pulas tahu bahwa kisahnya meskipun penuh luka telah berakhir dengan baik. Atau mungkin justru baru saja dimulai. Kisah Bularas dan Pak Dharma bukan sekadar drama tentang perebutan harta warisan. Ini adalah cermin besar bagi kita semua. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar kilau emas yang menyilaukan mata sampai lupa merawat tanah tempat mereka berpijak. Guntur Tari dan Rama buta karena keserakahan. Mereka melihat tanah tegalan itu sebagai sampah, padahal di dalamnya tersimpan sumber kehidupan. Sama seperti cara mereka melihat ibu mereka. Mereka mengira Bularas sudah tua, tidak berguna, dan hanya menjadi beban. Mereka lupa bahwa doa dan ridho seorang ibu adalah mata air yang paling suci. Saat mereka mencoba menutup mata air itu, justru hidup mereka sendiri yang menjadi kering kerontang. Pelajaran terbesar dari tanah tegalan itu adalah jangan pernah menilai sesuatu atau seseorang hanya dari kulit luarnya.
Apa yang terlihat tandus mungkin menyimpan kekayaan yang tak ternilai jika kita mau merawatnya dengan kasih sayang. Dan ingatlah, keadilan itu seperti air di dalam tanah. Anda bisa mencoba menguburnya, menutupnya dengan beton, atau menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu mencari jalan keluar, merembes naik ke permukaan, dan menghanyutkan segala kebohongan. Bularas mengajarkan kita bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa besar rumah kita, tapi oleh seberapa besar hati kita untuk memaafkan, namun tetap tegas menjaga kehormatan diri. Terima kasih sudah menemani perjalanan Bularas sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian atau memberikan pelajaran berharga tentang arti keluarga dan kejujuran, saya mengundang kalian untuk terus berjalan bersama kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Mari kita belajar tentang kehidupan satu cerita pada satu waktu. Sampai jumpa.